Shalom, kita bertemu lagi pada hari ini, yaitu hari pertama selepas kebangkitan Yesus dari kematian. Kiranya melalui berita Paskah yang sudah kita renungkan bersama kemarin, akan terus mendorong kita untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia dalam apapun situasi yang kita alami. Walaupun ibadah Minggu Kesengsaraan, Jumat Agung dan Paskah sudah berlalu, namun saya mau mendorong saudara semua, khususnya keluarga-keluarga, untuk meneruskan kebiasaan berkumpul atau beribadah bersama. Lebih-lebih lagi, kita sudah memasuki fase yang baru, yaitu fase ketiga, perintah kawalan pergerakan. Ambillah kesempatan, ambillah peluang selama perintah kawalan pergerakan ini untuk memperkuat hubungan, persekutuan, dan keharmonian keluarga kita di dalam Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya penyertaan Tuhan yang luar biasa akan bersama-sama saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, penyelamat hidup kami. Berbicaralah pada kami saat ini, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus dalam segala keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, agar menjadi pedoman bagi kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama merenungkan tentang pembohongan dan fakta kebangkitan. Dan pembacaan Alkitab diambil dari Matius bab yang ke-28, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 28, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 sahaja. Firman Tuhan, mereka berkata kepada askar-askar itu, kamu harus mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus datang pada malam hari dan mencuri jenazah Yesus ketika kamu tidur. Jika Gabena mendengar hal itu, kami akan meyakinkan dia bahwa kamu tidak bersalah. Kamu tidak usah khawatir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sementara Maria Magdalena dan yang lain meneruskan perjalanan untuk memberitahu tentang berita kebangkitan Yesus kepada para pengikut yang lain, ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghalang berita tentang kebangkitan Yesus setelah mereka menerima laporan dari beberapa orang askar yang ditugaskan untuk mengawal kubur itu. Setelah berunding, mereka mengambil keputusan untuk memberikan uang yang banyak kepada askar-askar itu dan meminta mereka menyebarkan pembohongan bahwa para pengikut Yesus datang pada malam hari untuk mencuri jenazah Yesus ketika mereka masih tidur. Saudara, pembohongan atau berita palsu tidak dapat menutup fakta bahwa Yesus telah bangkit. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Kristus yang bangkit telah mengubah hidup banyak orang. Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain diubah menjadi orang yang dipenuhi sukacita untuk menjadi pewarta kebangkitannya. Bahkan para pengikut dalam keputusasaan mereka diubah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, Yesus telah bangkit. Pembohongan tidak dapat menutup fakta kebangkitannya. Kebangkitannya telah mengubah kehidupan.
Yesus yang telah bangkit, meneguhkan iman, mengubah cara berpikir, dan kehidupan ramai orang di seluruh dunia. Saudaraku di dalam Tuhan, apakah berita kebangkitan Yesus juga membawa pengaruh dan perubahan yang baik di dalam hidup kita semua? Kiranya perkongsian yang sederhana ini menguatkan dan menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan di dalam setiap hati kami, sehingga melalui berita kebangkitan-Mu, hidup kami dan cara berpikir kami akan diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.